ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Amma ba'du, asyiral muslimin, bapak ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah masjid, yang mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang ini Allah permudah langkah kaki kita untuk menjawab seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tergeraklah iman kita, bergegaslah raga kita untuk memenuhi panggilan Allah. Salat zuhur yang kita lakukan secara berjamaah kita tunaikan sebanyak 4 rakaat. Kita berharap mudah-mudahan salat-salat kita pada hari ini, hari yang lewat, dan insya Allah pada salat-salat kita yang akan kita perjuangkan di masa mendatang, mudah-mudahan Allah jadikan semua rangkaian ibadah salat kita menjadi ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini dewasa masyarakat kita sedang mempersiapkan suatu acara yang begitu besar. Satu acara yang mudah-mudahan dirayakan oleh setiap putra bangsa, penduduk Indonesia, rakyat bumi pertiwi kita. Karena sebab mengenang dan juga mensyukuri nikmat Allah dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Berbagai macam prepare dan persiapan dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mencintai daripada negeri kita Indonesia ini. Tidak menjadi mengapa apabila dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, menjadi satu rencana kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan berupa kemerdekaan yang dahulu dijajah, yang dahulu ditindas, yang dahulu terkungkung dan tidak merasa bebas kita sebagai orang yang telah tercipta oleh Allah di bumi pertiwi Indonesia ini. Lantas apakah pertanyaannya? Apa bentuk mengisi kegiatan yang termasuk kategori mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Terkadang kita melihat jenis kegiatan, acara, pentas seni, pagelaran budaya, dan lain-lain dalam rangka memperingati HUT RI, baik yang ke-79 kemarin, 80 tahun ini, atau yang akan datang. Dirasanya mensyukuri nikmat Allah, tujuannya adalah mengenang daripada jasa pahlawan. Namun sesungguhnya adalah yang ia kerjakan, acara itu mengarah kepada tindakan kufur. Yang diinginkan oleh setiap kita bangsa Indonesia adalah menggapai rahmat Allah, sebagaimana kemerdekaan itu terebut oleh tangan-tangan para pahlawan dan pejuang kita atas berkat rahmat Allah. Namun bukan rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab salah dan tidak tepatnya kita mengisi kegiatan HUT RI yang setiap tahunnya kita rayakan dan kita selenggarakan. Justru bukan dapat rahmat, namun kendati demikian Allah turunkan halakat. Halakat itu adalah penderitaan, ujian, bentuman, musibah, dan cobaan. Agaknya ini perlu perenungan oleh kita setiap generasi pelanjut bangsa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya mari sama-sama kita saksikan apa yang menjadi kutipan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran suratul A'raf ayat yang ke-96.
Mudah saja apabila setiap kita rakyat Indonesia menginginkan Indonesia ini adalah negeri yang begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu didatangkan oleh Allah dari atas langit turun ke bawah, yang di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah kekayaan dan kemakmuran itu, yang tujuannya adalah untuk setiap kita rakyat Indonesia. Caranya mudah. Dan tipsnya tidak begitu banyak. Hanya 2 saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi pada suratul A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitu bunyi ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan. Kalau kita berikan satu interpretasi yang sangat bersahaja, terjemahan secara bebas, seandainya saja, sekiranya penduduk sebuah negeri itu, walau anna ahlal qura amanu, memiliki 2 sifat dan karakter. Ada sesuatu yang ia tancapkan secara mantap di dalam hati dan sanubarinya, dalam rangka menjadi seorang atau sebagai rakyat di dalam sebuah negeri atau penduduk. Kalau ia inginkan segala sesuatu pada negeri dan bangsa tersebut adalah nilai kebaikan, nilai keberkahan, kemakmuran dan kesentosaan, hal-hal baik diinginkan, maka cukup yang pertama adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai memiliki tandingan atau kesyirikan pada sikapnya. Karenanya ini menjadi syarat apabila sebuah negeri menginginkan sebuah perubahan yang besar. Saat dijajah menginginkan kemerdekaan. Saat sudah merdeka menginginkan kemerdekaan itu terasa sangat kepada seluruh elemen masyarakat dan penduduknya. Maka yang pertama dikatakan dalam Al-Quran suratul A'raf 96 ini adalah amanu. Setiap penduduk imani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang dalam keyakinan kita memberikan kehidupan, memberikan penghidupan, menjadikan hidup kita segala sesuatunya selesai urusan apabila sudah digariskan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita berlandaskan dengan syahadatainnya itu sudah. Orang dikatakan masuk ke dalam ajaran agama Islam apabila iqrar bil lisan, dia ucapkan kalimat syahadatain yang sebelumnya diyakini di dalam hatinya, tasdiq bil qalbi, lalu kemudian setelah keyakinan dalam hati dan diucapkan dalam lisannya, lalu kemudian baru diamalkan dengan jawarih atau organ tubuhnya, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah beriman kepada Allah, selesai sudah, tidak. Ada syarat yang kedua. Apabila rakyat dalam sebuah negara tersebut menginginkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada negerinya, wattaqau, kata Al-Quran. Jalani nilai ketakwaan. Jadi nggak cukup beriman kepada Allah apabila nilai takwanya tidak dalam genggaman tangannya. Kadang-kadang kita demikian, Pak. Kita nyatakan bahwa diri kita adalah bangsa Indonesia, putra-putri bangsa Indonesia. Yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berimannya sudah, tapi takwanya yang belum, maka kurang syarat, tidak terpenuhi untuk menjadikan sebuah negara itu didatangkan oleh Allah kenikmatan dan kemanjaan. Dari arah manapun. Sebab dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau iman dan takwa sudah didapat, dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan, baik dalam berumah tangga, bermasyarakat, sampai berbangsa dan negara, maka cukup iman dan ketakwaan sebagai seorang penduduk atau rakyat Indonesia menjadikan kehidupan bangsanya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang tidak dilecehkan oleh negara-negara yang lainnya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rakyatnya tidak beriman kepada Allah, atau cukup dengan keimanan tanpa adanya nilai ketakwaan, apa saja aturan main Allah pokoknya tabrak saja. Yang penting ya sudah,
Kami dapat penghasilan, penghasilan itu dirasakan baik secara pribadi dan juga dapat dari kelompok. Lalu kemudian besar partai kita, besar komunitas kita, besar ormas kita. Adapun hak-hak yang lainnya, ya sudah acuh mereka. Tidak ada nilai takwa. Yang ada menggunting dalam lipatan, gaduh. Tidak ada nilai silaturahim. Satu dengan yang lainnya bermusuhan, tumpah darah. La haula wa la quwata illa billah. Nilai takwanya tidak, baru hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dua-duanya iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala dengan lamut takkid memastikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang kami akan turunkan dari langitku, kata Allah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan, hujan yang tidak menjadikan musibah. Cukup untuk menumbuhkan biji-bijian yang ditanam oleh para petani. Cukup untuk mengeluarkan apa saja isi perut bumi yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan alam. Makanya kami, ya para pendakwah, para dai-dai, para mubaligh menyampaikan sesuai dengan data yang telah ya dituliskan di beberapa jurnal temuan-temuan Indonesia ini, Masya Allah kaya raya Pak. Lihat liriknya Kus Plus. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanah. Mudahnya tanah kita, begitu subur dan gemburnya. Kita punya pijakan di bawah telapak kaki kita atau tumit kita. Apa saja yang kita lempar dari biji-bijian tumbuh. Bahkan tidak kita niatkan untuk kita tumbuhkan. Tumbuh. Mudahnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Hutan kita, laut kita, nikel kita, tambang terbaik dalam sebuah jurnal saya baca. Tambang terbaik di dunia ini adalah Indonesia, Pak. Kaya raya Indonesia, Masya Allah. Tapi kenapa keberkahan sulitnya untuk kita dapat? Padahal kekayaan alam dari Indonesia telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang menjadi kekhawatiran bagi kita, di saat kita ingin memperingati satu HUT RI yang ke-80, kekhawatiran itu bercampur. Jangan. Cemasnya adalah takut. Gambaran Indonesia ini seperti negeri Sabak yang tempo lalu pernah ditampilkan oleh Allah di atas muka bumi Allah. Pada cerita manusia. Kan di Al-Quran diabadikan. Nanti sampai di rumah atau di ruang kantor kita memiliki Al-Quran, atau di HP kita ada memiliki aplikasi Al-Quran. Coba lihat surah Sabak. Ayatnya yang ke-15. Surah Sabah ayat ke-15 itu menggambarkan bagaimana Allah berikan kemanjaan pada awalnya. Pada awalnya memberikan gambaran Sabah itu adalah negeri yang besar. Negeri yang sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Keterangan di dalam Al-Quran surah Sabah ayat 15, Allah katakan laqad kana lisabain fi maskanihim ayah. Sungguh telah kami jadikan penduduk negeri Sabak, bahkan negeri Sabak itu sendiri, tidak ada dua unsur, baik negerinya maupun penduduknya. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Mustahil ada orang perkumpulan menjadi satu penduduk dikatakan penduduk apabila menempati satu wilayah. Sulit dikatakan satu wilayah kalau tidak ada penghuninya, penduduknya. Baik penduduk negeri Sabak ataupun negeri Sabak itu sendiri dikatakan oleh Allah fi maskanihim ayah, di tempat tinggalnya atau di wilayah Sabak ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah, nilai kuasa Allah ditampakkan, dizahirkan oleh mereka para penduduk negeri Sabak. Artinya mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Allah tumbuhkan setiap yang ditanam oleh siapapun penanamnya. Kebun-kebun itu rindang, hijau, berbuah yang manis. Di mana keberadaan kebun tersebut? Timur barat, barat timur, Pak. Sebelah kanannya kebun, sebelah kirinya sampai mentoknya adalah juga kebun. Artinya dipasoknya semua kebutuhan yang diberikan oleh Allah untuk penduduk negeri Sabak. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makan deh, nikmati silahkan, cicipi semua apa yang telah kutitipkan dari kemanjaanku kepada engkau wahai penduduk negeri Sabak. Washkurulah, tapi diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah washkurulah. Bersyukurlah kalian atas apa yang telah kudatangkan kepada kehidupan kalian. Wah, hebat.
sampai terakhir. Ini ayat ditutup dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wah, ini suntingan ayat yang cukup populer mendekat 17 Agustus. Paling enggak Pak RT, Pak RW mau enggak mau hafalin ini dalil. Lumayan buat sambutan Pak katanya. Pak Sekel, Pak Sekjam, apalagi lurah dan camatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia, daerah kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah sebagaimana negeri Sabah. Artinya dimaksudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu stempel cap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Sabah. Bagaimana tidak hebat negeri Sabah? Yang menariknya adalah di akhir ayat ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dalam bahasa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah negeri yang gemah ripah loh jenawi. Tutu tentrem adem ayem, kerto raharjo, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Negeri yang besar dan penduduknya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi disebutkan pada ayat yang ke-15, syaratnya adalah washkurulah. Syukuri. Asyukru wal adlu. Kata syukur bimakna atau artinya adalah al-adl. Apa artinya adl? Adil, menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Proporsional lah bahasa kita. Selesai sudah. Terjemah daripada syukur, proporsional. Didatangkan dari Allah, nilai kenikmatan, anugerah dihadirkan oleh Allah, kurnia disodorkan, disuplai, dipasok oleh Allah Subhanahu wa taala. Proporsionalnya adalah nikmat tersebut syukuri dengan cara apa? Kembalikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, lalu kemudian ibadahi Allah. Pukul balik itu dengan nilai ibadah kepada Allah. Duit banyak, beramal, infak, sedekah. Dapat nilai sehat. Sehat itu kita jadikan untuk alat kita sujud kepada Allah. Begitu Pak. Datang dari sumber, kita kembalikan kepada sumber. Muaranya kepada sumber lagi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Lantas apa yang dilakukan oleh negeri Sabah? Mereka bersyukur tidak. Fa'aradu, ayat ke-16-nya dikatakan demikian. Mereka berpaling dari perintahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak ada nilai syukur. Dia tidak mengerti yang mendatangkan kenikmatan itu adalah aku, dan patutnya mereka mensyukuri dari apa yang telah kudatangkan kepada mereka. Fa arsalna alaihim sailal arimi, maka Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan. Allah mengutus makhluknya, manusia, bukan malaikat, tidak. Apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bencana untuk mereka yang didatangkan nikmat enggan bersyukur. Apa sailal arimi? Banjir bandang. Banjir yang akhirnya melemahkan mereka, melenyapkan harta benda mereka. Tapi memang tidak sedahsyat Nuh. Banjir bandang dalam sejarah manusia dan dunia yang paling hebat adalah zaman Nuh. Sepertiga belahan bumi tertutup dengan air Pak. Masya Allah. Didatangkan kepada negeri Sabah banjir bandang. Banjir yang cukup besar. Akhirnya terampas lagi. Apa yang didatangkan oleh Allah dari kenikmatan. Mereka sudah menimbunnya. Mereka simpan di dalam rumah-rumah mereka. Kebun-kebun mereka akhirnya mati dengan apa? Delegasi Allah berupa banjir. Direbutnya secara paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan demikian. Negeri ini hebat, negeri ini mantap, negeri ini kaya raya, mewah, kata orang-orang di luar Indonesia. Para pejabat-pejabat negeri-negeri selain daripada Indonesia, Masya Allah, melihat Indonesia ini kalau kita bahasakan dengan wanita-wanita yang molek Pak. Indonesia itu molek, botoh, mentok sangat. Potensi nilai kekayaannya di atas rata-rata. Gak kalah dengan negara-negara yang ada di Teluk, minyaknya dan lain-lainnya. Masya Allah, Freeport salah satunya. Tapi apabila gagal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya iman dan takwa, maka yang saya khawatirkan tentunya harusnya bukan hanya sekedar personal, tapi kolosal kita putra bangsa. Yang kita khawatirkan, kita cemaskan, kita takutkan, negeri Indonesia ini adalah the next Sabah.
Negeri Sabak selanjutnya yang ditakdirkan oleh Allah akan dicabut, dirampas secara paksa oleh Allah kenikmatan yang sudah ada di tangan kita. Kesalahan sistem, pejabat kita yang korup, penyalahgunaan kewenangan. Yang penting dianggapnya menang secara pribadi, keuntungan untuk kelompok, keberuntungan pula untuk partai ormas dan lain-lainnya. Tidak diluaskan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat Indonesia. Bukan mereka tidak mengerti amanah undang-undang 1945 pasal 33. Itu hafalan kita saat SD. Kita pegang buku RPUL itu Pak. Pasal 33. Bumi, air dan semua apa yang terkandung di dalam kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara. Diperuntukkan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat Indonesia. Untuk kita secara meluas. Bukan kelompok, bukan parsial. La haula wala quwata illa billah. Begitu potret masyarakat dan fenomena yang terjadi di negeri kita saat ini. Oleh karenanya, jalan keluar apa yang harus menjadi sikap kita untuk mengisi kegiatan HUT RI ke-80 ini? Yuk sama-sama kita lakukan. Yang pertama adalah doa. Doa. Kita punya senapan. Masing-masing kita dimodali oleh Allah, ada pula amunisinya. Jadi bukan senapan tanpa peluru. Senapan sudah diberikan oleh Allah. Amunisinya juga dibekali oleh Allah. Ada modalnya. Tinggal bagaimana kita mau gunakan untuk kita tembak dengan sasaran dan target yang sudah jelas. Atau kita biarkan itu senapan dan amunisi. Semuanya tergantung pada kita. Apa itu maksudnya senapan dan amunisi? Doa. Doa silahul mu'min. Bagaimana cara kita mempergunakannya? Apa sasarannya? Ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa tersebut kan termasuk ibadah. Ibadah itu adalah bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama kita minta? Jadikan negeri Indonesia adalah negeri yang penuh dengan kebahagiaan bagi siapapun mereka yang ada di dalamnya. Minta aman dan selamat. Minta kondusif negeri kita Indonesia. Tidak terjadi kegaduhan, apalagi perang saudara. Lantas apa sikap kita yang kedua bisa kita lakukan? Dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang baik. Di ulang tahun yang ke-80 untuk negeri tercinta kita, Bumi Pertiwi Indonesia. Yang kedua adalah, tidak ada kata lain, merubah wajah bangsa yang saat ini carut-marut, compang-camping. Sulitnya untuk merubah secara besar-besaran, maka yang bisa kita lakukan adalah dari satu pintu yang pertama. Pintu itu bernama rumah tangga. Negeri kecil yang langsung kita pimpin sebagai seorang suami, kepala rumah tangga. Negeri kecil. Kita presidennya. Bagaimana? Didik istri kita. Tanamkan tauhid untuk anak-anak kita. Tancapkan akidah yang mantap pada hati dan sanubari anak-anak kita. Demi Allah, di Indonesia, para pemimpin kita nggak kurang dari orang pintar. Kita nggak kekurangan orang pintar. 2020, 2021. Itu Indonesia masih melahirkan profesor-profesor baru. Yang jumlahnya bahkan hampir menyentuh angka 1000-an. Kenapa saya katakan 2020, 2021? Apakah sudah kita lupa bahwa di tahun itu adalah tahun sulitnya kita? Masa-masa kok masih mampu melahirkan profesor-profesor baru. Artinya apa? Orang-orang cerdas baru lahir. Orang-orang pandai lahir sesuai dengan jenjang pendidikannya yang paling tinggi adalah profesor. Gak kurang. Yang kurang dan krisis di Indonesia itu adalah orang-orang yang takut akan syariat Islam. Takut akan sanksi yang diberikan oleh Allah atas pelanggaran yang dilakukan saat dia menjabat. Baik itu eksekutif, legislatif, judikatif, dan lain-lainnya. Yang kita persiapkan adalah putra-putri kita. Mereka pelanjut, mereka penerus. Sehingga 30-40 tahun yang akan datang, mereka menjabat, diberikan mandat oleh negara dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciptaan kita atas didikan dan arahan untuk anak-anak kita, itulah yang nantinya akan membangun Indonesia menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya merubah yang sekarang sulitnya alang kepalang. Potensinya harus besar. Pendukungnya juga harus banyak.
Tapi ada yang dimungkinkan untuk kita melakukannya, baik secara kita pribadi atau didampingi dengan istri kita, yaitu adalah kuncinya anak-anak kita. Dari rumah tangga baru melebar, meluas menjadi tatanan masyarakat yang berakhlakul karimah. Dari masyarakat baru soal bangsa dan negara, lebih luas lagi. Itu cara yang disampaikan oleh Baldah Adilah dalam kitab Baldah Adilah, yaitu Syekh Ibnu Sina, dan juga Min Taujihatil Islam, nama kitabnya dikarang oleh Syekh Mahmud Shaltut. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu nonsen, jauh panggang dari api. Nggak akan pernah muncul untuk kedua kalinya, kecuali diawali dari masyarakat. Masyarakat juga nggak akan timbul, muncul, lahir, kecuali dari rumah tangga atau keluarga. La haula wala quwata illa billah. Dan saya ingin pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang dalam ruangan ini atau yang menonton nanti, dicuplikan video yang terekam. Mari sama-sama di malam 17 Agustus 1945, yang kalau nggak salah malam Ahad gitu. 17 Agustus tahun ini terapannya pada kalender atau almanak kita adalah malam Ahad. Kumpul setiap kita. Bacakan suratul Fatihah. Lafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian panjatkan doa-doa terbaik kita untuk para pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang kita. Negeri yang gagal itu adalah negeri yang tidak mengerti jasa daripada pendahulunya, founding father kita. Bacakan suratul Fatihah, bacakan kalimat-kalimat thayyibah, bacakan surah-surah yang kita pilih daripada ayatul Quran, lalu kemudian renungilah untuk kita, bermuhasabahlah. Itu baru cara kita mensyukuri nikmat Allah. Bukan dengan cara bikin panggung, panggil biduan, goyang bersama, umbar aurat, sawer sana, sawer sini, lalu kemudian turun murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah turun murka Allah di malam yang seharusnya kita syukuri nikmat Allah, maka kemudian hari-hari selanjutnya sampai ketemu dengan 17 Agustus tahun mendatang, tetap su'mah wal halakah, sial dangkal itu tetap melekat pada diri bangsa Indonesia. Karena malam yang seharusnya kita syukuri, malah kita jadikan sebagai daya gravitasi turun murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata. Pesan buat Pak RT, pesan buat Pak RW. Lebih baik kita baca kalimat thayyibah daripada kita bermaksiat secara kolosal dan berjamaah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Haram Ustadz dangdut, silahkan, itu hiburan. Memang perempuan nggak boleh goyang, boleh. Siapa? Istri kita. Di hadapan siapa? Di hadapan kita. Kita yang miliki dia. Tapi kalau istri orang lain goyang, lalu kemudian muncul hasrat dan juga hawa nafsu kita, nah itulah panah-panah setan. Dilepaskan anak panah dari busurnya, ya sudah jadi kemaksiatan. Malam yang seharusnya mensyukuri nikmat Allah menjadi kolosal kita bermaksiat kepada Allah. Itu yang kita berjalan. Ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nilai kemakmuran yang kita rasakan sebagai pribumi di Indonesia, negeri pertiwi yang insya Allah akan berulang tahun beberapa hari ke depan dengan usianya yang 80 tahun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan nilai kemanjaan, kenikmatan, anugerah, kurnia, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada negeri Indonesia. Sebagaimana telah Allah berikan titipan amanah daripada nikmat tersebut kepada bangsa negeri Sabah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala besarkan potensi nilai syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redam, Allah kikis sampai habis potensi kita untuk mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah rawat, Allah lindungi, dan Allah payungi putra putri keturunan-keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengenalkan setiap cabang ilmu yang umum, namun Allah permudah lebih lagi untuk kita tanamkan nilai tauhid dan akidah anak-anak kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi Gaza.
Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Indonesia wa fi kulli buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Haki Tamam yang bertugas. Mohon maaf apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan. Mohon dimaafkan dengan seluas-luas kemaafan dari hati para jamaah. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.